atas waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemikiran dari John Locke. Untuk lebih menghemat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membaca hasil penelitian. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini adalah kami punya pemikiran tentang John Locke. Pertama, riwayat hidup. John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Brighton tahun 1632 dekat Bristol. Ayahnya adalah seorang pengacara yang berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles I. Locke sendiri sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Ia mendapat pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster School dari tahun 1646 sampai 1652. Ketika ia berpindah ke Christ's Cross, Oxford, ia merasa bahwa pendidikan di Westminster School terlalu ke masa lalu. Demikian juga di Oxford. Ia menjadi benci pada pendidikan yang terpaku pada bentuk skolastik. Minatnya akan filsafat timbul karena membaca secara pribadi karya Descartes dan bukan karena pengajaran di Oxford. Ia menyelesaikan PA pada tahun 1656 dan MA pada tahun 1658. Pada tahun 1659, Locke ditunjuk sebagai senior student di Oxford. Posisi itu dipegang sampai tahun 1684, ketika ia harus berhenti karena alasan dua politik. Di Oxford, Locke mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ijazah dan izin praktek baru diperoleh pada tahun 1674. Pada tahun 1667, ia bekerja pada Lord Ashley, dan successfully. Locke menjadi sekretaris dan dokter pribadinya. Pada tahun 1675, ia pergi ke Paris dan berada di sana sampai tahun 1680. Selama di Paris, ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Gassendi. Pada tahun 1592 sampai 1655, Locke kemudian kembali ke Inggris dan bekerja lagi pada Shaftesbury. Shaftesbury menjadi pimpinan oposisi di parlemen melawan Raja James II. Setelah Glorious Revolution tahun 1668 yang melengsarkan Raja James II, dan setelah Pangeran William dari Orange diangkat menjadi raja, Locke yang waktu itu berada di Netherlands kembali ke Inggris. Ia menduduki beberapa jabatan sampai kematiannya pada bulan Oktober tahun 1704. Yang kedua, karya-karya John Locke merupakan salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Dalam mengembangkan alam pikirnya di dunia filsafat, ia menuangkan pikirannya dalam karya-karya yang ditulis, di antaranya satu, An Essay Concerning Human Understanding. Karya ini diterbitkan antara tahun 1671 dan tahun 1689 dengan maksud untuk mencoba menjawab persoalan dari mana asal ide dan pengetahuan kita, apa yang mampu kita ketahui, sejauh mana pengetahuan kita miliki kepastian, dan kapan kita dibenarkan dengan berpegang pada pendirian yang didasarkan pada ide kita. Locke memulai tulisannya ini dengan mengemukakan argumen yang menantang pandangannya Descartes tentang ide bawaan. Maka 1A, Widya Marstaja, kuasa itu milik rakyat. Esai kedua, esai mengenai asal mula sesungguhnya, ruang lingkup dan maksud tujuan pemerintahan sipil di Yogyakarta, menurut Canisius tahun 2002. Yang kedua,
Two Treatises of Civil Government, ditulis pada tahun 1690. Dalam karya ini, Locke membaginya menjadi dua bagian, yakni pada bagian pertama, Locke menantang atau melawan pendapat si Robert Filmer dalam tahun 1680 yang mengemukakan tentang suatu pahaman yang mengulas bahwa kekuasaan rajawi selalu diberikan Allah kepada Adam dan turunannya. Maka Locke beranggapan bahwa tidak ada evidensi bahwa Adam memiliki suatu kekuasaan rajawi yang diberikan Allah. Sekalipun ada, seluruh pengetahuan tentang hak suksesi yang telah ditentukan Allah itu telah lenyap, sehingga kekuasaan raja tidak bisa diasalkan dari Allah. Sedangkan pada bagian kedua, Locke menyuguhkan ide-ide dasar yang menekankan pentingnya konstitusi demokratis liberal. Filsafatnya ini dibentuk dengan menganalisis pengembangan keadaan masyarakat. Yang ketiga, Letter on Toleration. Hasil karya ini ditulis semasa pengungsinya di Belanda antara tahun 1683 sampai 1689. Naskah aslinya ditulis dalam bahasa Latin, Epistola de Tolerantia. Dalam tulisannya ini, Locke 2 ibid halaman 7, patrikal merupakan teori yang dikeluarkan si Robert Filmer yang menegaskan bahwa penerus kekuasaan rajawi yang diberikan Allah kepada Adam. Pertualangan intelektual menurut Canisius pada tahun 2004 menekankan bahwa negara tidak harus ikut campur tangan terlampau banyak dalam persoalan kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing pemeluknya. Bagi Locke, pembentukan negara memiliki tujuan tersendiri, yakni untuk melindungi, menyelenggarakan kemajuan kepentingan warganya seperti kehidupan, kebebasan, kesehatan, kenyamanan, dan hak milik atas benda-benda. Yang ketiga, pemikiran tentang pendidikan. Pendidikan merupakan alat bagi manusia untuk mengalami sebuah perubahan dan keluar dari kebodohan. Akan tetapi, apa yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita saat ini? Apakah kebodohan sudah hilang dari tengah-tengah kehidupan kita? Pada kenyataannya, kita menyaksikan bahwa kebodohan dan salah kaprah tentang hakikat pendidikan pun masih seorang anak sesungguhnya sangat tergantung terhadap lingkungan yang dihadirkan oleh keluarga dan orang terdekatnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sumbangsi pemikiran John Locke dalam pendidikan yang disebut sebagai education of virtues atau pendidikan karakter. Locke lahir tepatnya tanggal 29 Agustus pada tahun 1632 dan dia dibesarkan dengan disiplin pendidikan oleh ayahnya, yang kemudian menjadi suatu fokus sindiran Locke dalam tulisan Thoughts Concerning Education, yaitu konsep pemerintahan dan bagaimana berkarya di tengah-tengah pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kehadiran ayahnya yang juga aktif dalam pemerintahan. Pengaruh ayahnya di pemerintahan memberikan kesempatan kepada Locke untuk belajar di Westminster School dan melanjutkan studinya di Oxford University. John Locke mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan suatu kondisi tidak adanya bawaan sebagai pemahaman awal. Artinya, sumber pengetahuan adalah melalui pengalaman yang merupakan hasil pengamatan dengan menggunakan alat indera. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan pengalaman yang dihadirkan oleh seorang anak. Pendidikan karakter yang diperhadapkan kepada seorang anak harus didukung oleh lingkungan dan pengalaman yang dirancang bagi anak tersebut. Seorang anak dalam kepolosan yang ada sangat mudah untuk akhirnya menjadi budak atau orang merdeka sesuai dengan pengalaman hidup yang diperhadapkan. John Locke mengemukakan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian orang tua dan pendidik adalah bagaimana cara menghadirkan pengalaman belajar tersebut bagi anak. Yang berikut, tingkat dan tujuan pendidikan.
Hakikat pendidikan adalah hadirnya sebuah pengetahuan yang membentuk seorang pribadi sehingga menjadi pribadi yang berguna bagi sesama dan bangsa. Menurut John Locke, pengetahuan didapatkan oleh seorang yang menjadi suatu alat perubahan dalam diri orang tersebut didapatkan dari pengalaman di luar dirinya. Ada para filsuf setelahnya, khususnya David Hume di Inggris dan Kant di Jerman. Pandangan Locke tentang bagian manusia mendapat pengetahuan hadir dua implikasi penting. Yang pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan tiadanya pengetahuan secara a priori atau sebelum pengalaman, sebagaimana yang diceritakan Descartes. Yang kedua, seluruh hal yang manusia ketahui melewati pengalaman, bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indera manusia. Yang berikut, relevansi pemikiran John Locke dengan pendidikan di SD. Yang pertama, relevansi bagi peranan guru dan siswa. Peranan guru sebagai fasilitator. Menurut John Locke dan Dewey, yang penting bagi seorang guru adalah melatih pikiran siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi daripada mengisinya secara syarat dengan formulasi-formulasi dan teori-teori. Guru tidak boleh membuat penyiksaan fisik yang sebenar-benar terhadap siswa dan mengindoktrinir mereka dengan doktrin-doktrin. Dewey memprotes cara belajar dengan mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Yang penting yakni guru mendampingi siswa dalam beraktivitas dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Penguasaan bahan. Peran guru sangat menentukan penguasaan bahan yang luas dan mendalam. Guru perlu mempunyai pandangan yang sangat luas mengenai pengetahuan tentang bahan yang akan diajarkan. Penguasaan bahan memungkinkan seorang guru mengerti macam-macam jalan dan model untuk sampai pada suatu pemecahan persoalan tanpa terpaku pada suatu model. Yang berikut, strategi mengajar. Mengajar adalah suatu seni yang dituntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Beberapa ciri mengajar yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah: yang pertama, orientasi. Yang kedua, review. Yang berikut, evaluasi proses belajar. Dalam mengevaluasi cara belajar, seorang guru tidak dapat mengevaluasi apa yang sedang dibuat siswa atau apa yang mereka katakan. Yang harus dibuat guru adalah menunjukkan kepada siswa apa yang mereka pikirkan itu tidak cocok atau tidak sesuai untuk persoalan yang dihadapi. Yang berikut, hubungan guru dan siswa. Guru bukanlah orang yang tahu segala-galanya dan siswa bukanlah yang belum tahu dan karena itu harus diberitahu. Dalam proses belajar, siswa aktif mencari tahu dengan membentuk pengetahuannya. Guru hanya membantu agar pencarian itu berjalan dengan baik. Guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan. Hubungan mereka lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuan. Yang berikut, peranan siswa. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang aktif di mana pelajar membangun sendiri pengetahuannya. Pelajar membentuk pengertian dan memberi makna pada pengalamannya. Hal itu berarti seseorang siswa bertanggung jawab atas hasil belajarnya karena ia sendirilah yang menjalankan proses penalaran dan bentuk pengertian dan makna. Belajar oleh seorang siswa merupakan proses organik, bukan proses mekanik. Proses organik dalam arti suatu proses yang hidup. Suatu proses yang hidup, yang aktif, yang terus berkembang.
proses di mana seorang siswa mengadakan penemuan-penemuan baru melalui penelitian. Berbeda dengan proses mekanik, di mana seorang hanya mengumpulkan data, fakta, definisi, dan ciri proses mekanik adalah statis. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah kami paparkan, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami tutup untuk presentasinya. Sekian dan terima kasih.